Yang ini soal TPA PKN STAN tahun 2018 nomor 25. Kita mulai dengan menulis rumus yang diperlukan. Di sini ya, rata-rata sama dengan jumlah data. Jadi dalam hal ini jumlah nilai ulangan dari 25 siswa dibagi dengan banyaknya data. Jadi kalau kita sebelum menyelesaikan suatu soal, kita buat rumus yang diperlukan, itu akan mempermudah dalam menyelesaikan soal. Nah, di sini kita coba masukkan nilai dari kalimat yang pertama. Rata-rata nilai ulangan 25 siswa adalah 78. Jadi bisa kita tulis rata-rata sama dengan 78 sama dengan jumlah nilai dibagi banyaknya nilai, banyaknya siswa, 25. Dimana J ini kan jumlah ya. Jadi nilai dari siswa pertama, nilai dari siswa kedua, dan seterusnya sampai siswa ke-25. Ini dijumlahkan. Jadi yang dimaksud dengan jumlah data itu seperti ini. Nah, ini jadi kalau datanya ada 25, S1 sampai S25, berarti pembaginya harus 25 juga agar didapatkan rata-ratanya. Oke. Kemudian dari kalimat yang kedua ada tambahan siswa baru 1 orang, sehingga rata-ratanya menjadi 77,5. Pertanyaannya, nilai ulangan siswa baru tersebut adalah berapa? Jadi mungkin di sini kita kasih koefisien 1 ya. R1, di sini J1. Gak apa-apa, pelan-pelan aja kita selesaikan. Yang penting bisa dipahami. Nanti pada saat kemudian latihannya diperbanyak ya, sehingga pada saat ujian bisa diselesaikan dengan cepat. R2 itu karena ada tambahan nilai ya, maka rata-ratanya berubah menjadi 77,5. Di mana 77,5 ini jumlah dari J1 ya, jumlah dari kondisi sebelumnya, siswa pertama sampai siswa ke-25, jumlah J1 ditambah nilai dari siswa yang baru. Misalkan nilai dari siswa yang baru kita anggap X ya. Nah, ini jumlah yang baru nih, J1 tambah X. Kemudian jumlah siswanya kan bertambah 1. Berarti 25 ditambah 1 ya. Nah, ini dapat persamaan yang kedua. Jadi ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Dari persamaan pertama kita bisa dapatkan J1 itu sama dengan 78 dikali 25 ya. Jadi 25-nya naik ke atas kiri. 78 dikali 25. Nah, J1 ini bisa kita substitusi ke persamaan kedua. J1 di persamaan kedua yang ini. Coba persamaan kedua kita rapikan lagi. J1 ditambah X sama dengan 77,5
dikali 26. Kemudian J1 ini kita substitusi. J1-nya kita ganti dengan 78 kali 25 ditambah X sama dengan 77,5 dikali 26. Yang kita cari kan X ya. Hati-hati, X di sini maksudnya kali ya, bukan variabel. X yang kita cari atau X-nya kita ganti dengan Y ya, biar nggak bingung. X-nya kita ganti dengan Y. Berarti Y sama dengan 77,5 kali 26. Coba kita kalikan. 77,5 kali 26. 0 simpen 3. 42 tambah 3. 45. Simpen 4. 7 kali 6 42. Tambah 4 46. 2 kali 5 simpen 1, 14 tambah 1 15, simpen 1, 14 tambah 1 15. Berarti karena di sini ada koma ya, berarti 2015 78 kali 25 nya geser ke kanan. Kita kalikan dulu. 78 kali 25. Simpan 4, 35 tambah 4 39. 16 simpan 1, 14 tambah 1 15. Berarti 1950. Tinggal dikurangi. 11 kurang 5 6. Berarti 65 ya. Berarti jawabannya yang E. Nah, karena sekarang kita belajar, jadi agak butuh waktu ya untuk menyelesaikannya. Nanti tinggal Anda banyak latihan sehingga bisa lebih cepat menyelesaikannya. Termasuk perkalian seperti ini ya. Perkalian ataukah pengurangan itu bisa lebih cepat ya. Termasuk juga pada saat ujian kan tidak perlu menulis seperti ini ya. S1 tambah S2 dan seterusnya tambah S25. Cukup menulis C1 saja dan sebagainya. Silakan diulangi lagi jika belum paham. Yang ini soal TPA PKN STAN tahun 2017 nomor 61. Seperti biasa kita tulis dulu rumusnya. Rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Kalimat pertama, nilai rata-rata dari 23 siswa adalah 7,6. Jadi bisa kita tulis R sama dengan 7,6. Jumlahnya belum kita ketahui. Banyaknya data, banyaknya siswa 23. Kemudian dari kalimat yang kedua, dari pemeriksaan ulang terdapat 2 data yang salah. Seharusnya tertulis 8,5 dan 8,7. Jadi nilai yang benar seharusnya 8,5 dan 8,7.
Jika rata-rata nilai data yang salah 6,7, maka nilai rata-rata siswa setelah pembetulan berapa? Di sini kita bisa tulis untuk persamaan pertama, J ini kan jumlah dari nilai 23 siswa ya. Jadi ada siswa pertama, siswa kedua, di mana ada dua data yang salah. Jadi bisa kita tulis sampai siswa ke-21 itu nilainya sudah benar. Tapi siswa ke-22 dan siswa ke-23 itu nilainya salah. Nah, siswa yang keberapa yang benar yang salah itu nggak ditentukan. Jadi untuk mempermudah kita tentukan, kita putuskan saja siswa ke-22 dan siswa ke-23 nilainya salah. Ini dibagi dengan 23. Kemudian untuk mempermudah, S1 jumlah dari nilai siswa pertama sampai siswa ke-21, ini misalkan kita tulis A ya. Ini A. Kemudian siswa ke-23 siswa ke-22 sampai ke-23 jumlahnya kita tulis B. Nah, seperti ini. Jadi A ditambah B per 23. Kemudian dari kalimat berikutnya itu kita bisa tulis persamaan seperti ini. Persamaan kedua ya. Ini rata-rata yang pertama, rata-rata yang salah. Ini jumlah yang salah. R1, J1 ya. Kemudian untuk rata-rata yang benar, rata-rata yang benar masih belum diketahui. Kita tulis saja R2, rata-rata yang kedua, rata-rata yang benar ya. Itu sama dengan jumlah data yang benar, yang A ya. A ditambah dua data yang benar, 8,5 dan 8,7. Jadi penggantinya B ya. 8,5 ditambah 8,7. Nah, ini pembaginya tetap sama, 23. Nah, dari sini kemudian ada satu lagi, persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiga itu jika rata-rata nilai data yang salah 6,7 ya. Berarti apa? Berarti nilai data yang salah kan B ya, S22 tambah S23. S22 ditambah S23 itu dibagi 2 dong. Karena kita akan mencari rata-rata yang salah ya. Rata-rata nilai yang salah. Atau B per 2 itu sama dengan 6,7 ya. 6,7. Jadi B-nya sama dengan 6,7 dikali 2. Langsung aja kita kalikan, karena pasti nanti akan digunakan ya. Jadi ya kalau nggak bisa dilakukan perkalian di kepala, kita oret-oret seperti ini aja. 41, 12 tambah 1, 13. Karena di sini koma, berarti di sini 13,4. Oke. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita bisa substitusi persamaan yang ketiga
yang B 13,4 ini ke persamaan yang pertama, menggantikan B yang ini ya. Jadi kita substitusi 3 ke 1, dimana untuk persamaan pertama ya, itu bisa kita tulis ini J1 dikali 23, atau J1 nya kan bukan J1, 7,6 dikali 23 ya, 7,6 dikali 23. Jadi 23 nya geser ke kiri atas. Ini sama dengan 7,6 dikali 23 sama dengan A ditambah B. Ya, jadi bisa kita tulis seperti ini juga. Nah, B di persamaan ketiga, B 13,4 ini kita substitusi ke B di persamaan 1. Oke. Jadi sebelumnya 7,6 kali 23 kita kali dulu ya. 76 kali 23 simpen 1, 21 tambah 1, 22. 2 kali 6, 12. 7 kali 2, 14. Tambah 1, 15. Di 8, 4, 7, 1. 174,8 karena di sini 7,6 ya. Berarti 7,6 kali 23 kita tulis di sini 174,8 sama dengan A ditambah B. B-nya kita ganti dengan 13,4. 13,4 kan gitu. Jadi A-nya bisa kita hitung A-nya itu berarti 174,8 minus 13,4 ya. Coba 174,8 13,4 4 1 6 161,4 161,4. Ini A-nya. Pertanyaannya sih berapa nilai rata-rata siswa setelah pembetulan? Ya. Jadi berikutnya dari persamaan ke 4, A-nya ini persamaan keempat ya. Bisa kita tulis persamaan keempat. Itu kita substitusi ke persamaan yang kedua ya. Jadi menggantikan A yang di sini. Jadi R2 dari persamaan 4 substitusi ke persamaan 2. Persamaan 2 itu R2. A-nya kita ganti dengan 161,4. 161,4 ditambah 8,5 ditambah 8,7 berarti 17,2 ya. 17,2. Nah, ini dibagi 23. Udah hampir selesai ini. Tinggal ditambahkan aja. 161,4 ditambah 17,2. 17,2 6 8 7 178,6. Ini tinggal dibagi 23 saja. Ya.
Jadi kita coba bagi 178,6 bagi 23. Kira-kira dapatnya berapa ini? 7 ya. 7 kalau 8 lebih. Jadi 23 kali 7 106 satuan. 23 kali 7 1, 2, 14 tambah 2 161. 161,067. Nah, ini 17,6 dibagi 23. Berarti jawabannya antara A dan B ini ya. Coba 23 dikali 7 berapa? 23 kali 7. 1, 2, 14 ditambah 2, 161 ya. Berarti 7,7. Di sini 16,1. 1,5. Jadi dari sini aja udah ketahuan jawabannya itu adalah B ya. Kita nggak perlu selesaikan pembagian ini sampai akhir ya. Jawabannya sudah ketahuan 7,7 berapa kan gitu. Jadi di sini pilihannya hanya B ya. Berarti jawabannya B. Oke, coba jika belum paham nanti diulang sendiri lagi ya. Untuk meyakinkan, coba diselesaikan sampai akhir persamaan ini. Pembagian ini. Ini soal TPA PKN STAN tahun 2017, nomor 79. Seperti biasa kita mulai dengan menulis rumus untuk mempermudah menyelesaikan soal ini. Rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Kemudian dari kalimat yang pertama, nilai rata-rata ujian suatu kelas 75. Kita tulis saja langsung ya. Jadi rata-rata 75. Kita belum ketahui nih jumlah datanya berapa, banyak datanya berapa. Kemudian dari kalimat yang kedua, jika nilai rata-rata siswa putri dan putra berturut-turut 77 dan 74,5, maka perbandingan jumlah siswa putri dan putra berapa? Jadi kita bisa tulis persamaan berikutnya. Rata-rata dari siswa putri 77 ya. Untuk siswa putranya 74,5. Putri mungkin kita tulis wanita ya. Putra itu pria. Jadi rata-rata wanita sama dengan 77. Rata-rata pria sama dengan 74,5. Nah, rata-rata wanita itu kan bisa didapatkan dengan jumlah dari nilai siswa wanita ya. Jadi jumlah dari nilai siswa wanita JW dibagi dengan banyaknya siswa wanita. Ini kalau pria tadi rata-rata pria sama dengan 74,5. Nah, dari sini kita bisa tulis jumlah nilai siswa wanita
JW sama dengan 77 dikali BW ya. 77 dikali BW. Untuk siswa pria juga sama. Jadi jumlah nilai siswa pria dibagi banyaknya siswa pria. JP sama dengan 74,5 dikalikan BP. Nah, kita udah selesaikan persamaan. Ini persamaan pertama, persamaan kedua, dan persamaan ketiga. Kita selesaikan persamaan kedua dan ketiga. Kemudian untuk persamaan pertama ini sebenarnya apa sih kan gitu. Jadi kita coba tulis di tempat yang agak lapang ya. Jadi R ini kan rata-rata keseluruhan nilai ujian di kelas tersebut kan. 75 ini sama dengan jumlah nilai siswa wanita ditambah jumlah nilai siswa pria dibagi banyaknya siswa wanita ditambah banyaknya siswa pria kan gitu. Ini kurung ya. Nah, kan seperti ini sebenarnya kan. Nah, ini coba kita ubah bentuknya. Jadi 75 BW ditambah BP. Jadi BW tambah BP-nya kita geser ke kiri atas. Ini sama dengan JW tambah JP ya. JW tambah JP. JW ditambah JP. Nah, persamaan pertama kita sudah selesaikan. Kemudian apa? Kita bisa, jadi yang ditanya ya, yang ditanya itu kan perbandingan, pertanyaannya perbandingan jumlah siswa putri, berarti banyaknya siswa putri dibanding banyaknya siswa putra kan. Ini berapa ya? Kita bisa substitusi JW di persamaan yang kedua, yang ini, dan JP di persamaan yang ketiga, disubstitusi ke persamaan pertama untuk JW dan JP. Ya, jadi dari persamaan kedua dan persamaan ketiga, variabel tertentu yaitu JW dan JP kita substitusi ke persamaan pertama. Jadi kita tulis ulang persamaan yang pertama, 75 BW ditambah BP. JW-nya kita ganti dengan ini, 77 kali BW. 77 BW. JP-nya kita ganti dengan ini, 74,5 BP. Nah, kita tinggal sederhanakan aja nih. Jadi BW-nya misalkan digeser ke kiri, BP-nya digeser ke kanan. Berarti di sini 75 BW, 77 BW-nya digeser ke kiri ya. Berarti tandanya berubah jadi minus. 77 BW. Kemudian BP yang sebelah kiri digeser ke kanan. Yang kanan ini kan 74,5 BP, 74,5 BP. Kemudian yang kiri 75 BP-nya digeser ke kanan. Tandanya berubah menjadi minus 75 BP. Berarti yang sebelah kiri ini minus 2 BW. Yang sebelah kanan minus 0,5 BP.
Jadi sebelah kiri kali minus 1, sebelah kanan kali minus 1 ya. Jadi minus 1 dikalikan yang sebelah kiri, minus 1 dikalikan yang sebelah kanan. Jadi kalau di kiri kali 2, di kanan kali 2. Di kiri kali minus 2, di kanan kali minus 2. Biar nggak berubah nilainya. Di kiri kali minus 1, di kanan kali minus 1. Sehingga minus dikali minus jadi plus ya. Berarti 2BW minus kali minus plus sama dengan 0,5 BP. Jadi pertanyaannya BW per BP itu berapa? Kita tinggal geser BP-nya ke sebelah kiri ya. Atau sama-sama dikali BP, kiri kali sama-sama dikali 1 per BP. Kiri kali 1 per BP, kanan kali 1 per BP. Jadi kiri kali 1 per BP, kanan kali 1 per BP. Atau BP-nya digeser ke kiri bawah juga boleh, sama aja. Jadi di kanan 2BW per BP sama dengan BP per BP-nya kan hilang ya, sama dengan 0,5. Kemudian kiri kali setengah, kanan kali setengah, biar 2 yang di kiri ini hilang. Berarti terakhir didapatkan BW per BP sama dengan setengah, 0,5 kan setengah, dikali setengah, berarti 1 per 4. Udah dapat. BW jumlah siswa putri dibandingkan jumlah siswa putra adalah 1/4. Berarti jawabannya yang B ya. Yang ini soal TPA PKN STAN 2016, soal nomor 62. Seperti biasa, kita mulai dengan menulis rumus. Rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Dari kalimat pertama, seorang siswa memperoleh nilai 82, 94, 86, dan 78 untuk mata pelajaran. Berarti ini bisa kita input ke rumus yang ini ya. Jadi jumlahnya adalah 82 ditambah 94 ditambah 86 ditambah 78. Banyaknya data ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ini dibagi 4. Coba kita jumlahkan yang jumlahnya berapa. Di 82 tambah 94 tambah 86 tambah 78. 2 tambah 4, 6, 6 tambah 6. 12 tambah 8, 20 ya. Simpen 2. 2 tambah 8, 10, 19, 27, 34. Berarti jumlahnya 340 dibagi 4. Kalau mau dibagi juga boleh, 340 dibagi 4 berarti 85. Berarti rata-rata di awal itu 85. Kemudian dari kalimat berikutnya, berapa nilai yang harus diperoleh untuk mata pelajaran kelima agar rata-ratanya menjadi 86. Jadi kita bisa tulis R2 rata-rata yang baru ya. R2 itu 86 sama dengan jumlah data
J2 dibagi banyaknya data B2. Di sini untuk yang pertama kita bisa tulis R1 ya, sama dengan J1 dibagi B1. Kemudian ini persamaan pertama, persamaan kedua. Kemudian untuk J2 ini kan sebenarnya J1 ya. Jadi jumlah 4 data yang pertama ditambah dengan nilai dari mata pelajaran yang kelima. Misalkan kita tulis Y. Jadi nilai mata pelajaran yang kelima kita tulis Y. Kemudian jumlah datanya berapa? Jumlah datanya kan 4 tambah 1 sekarang ya. Nah, seperti itu. Jadi bisa kita tulis J1, oh ya. Langsung aja kita substitusi. Jadi J1 itu kan 340. Kita substitusi ke J1 yang ini. 340 ditambah Y per 5. Yang ditanyakan berapa Y-nya? Berapa nilai dari mata pelajaran yang kelima? Kita coba ubah bentuk persamaan yang kedua ini. 86 dikali 5. 86 dikali 5. 340-nya geser ke kiri. 340 minus ya. Sama dengan Y. Jadi Y sama dengan, tinggal dikali 40 ditambah 3, 430. Dikurangi 340. Berarti berapa? 90 ya. Jadi nilai pelajaran yang kelima itu 90 A. Ini termasuk soal yang gampang. Jadi pastikan Anda bisa menjawab soal yang seperti ini. Ini soal TPA PKN STAN tahun 2014 nomor 72. Seperti biasa kita mulai dengan menulis rumus. Rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Kalimat yang pertama, rata-rata nilai siswa putri dan putra di kelas X berturut-turut adalah 85 dan 78. Jadi untuk putri misalkan kita kasih tanda wanita ya. Putra itu pria. Jadi rata-rata wanita sama dengan 85. Kemudian rata-rata pria sama dengan 78. Kemudian kalimat berikutnya, jika rata-rata nilai kelas tersebut adalah 83, persentase jumlah siswa putra terhadap siswa putri di kelas tersebut berapa persen? Nah, ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Persamaan ketiga itu rata-rata keseluruhan ya. Jadi rata-rata keseluruhan, rata-rata dari pria dan wanita ya, itu sama dengan 83. Nah, kita dapat 3 persamaan. Untuk persamaan yang pertama, ini kan sebenarnya jumlah J per W kan ya. J per B kan. Jumlah nilai wanita dibagi jumlah siswa wanita. Berarti di sini jumlah nilai wanita dibagi banyaknya siswa wanita. Kita bisa tulis JW sama dengan 85 BW. Untuk yang nomor 2 juga sama. Jumlah nilai siswa pria
dibagi banyaknya siswa pria ya. Ini JP sama dengan 78 dikali BP. Untuk persamaan yang ketiga juga sama. Jumlah seluruh nilai, berarti jumlah nilai siswa wanita ditambah jumlah nilai siswa pria dibagi jumlah siswa, berarti jumlah siswa wanita ditambah jumlah siswa pria. Oke. Nah, berikutnya kita bisa substitusi persamaan 1 dan 2 ke persamaan 3. Sebelumnya kita coba ubah bentuk persamaan yang ketiga. Jadi JW tambah JP, BW tambah BP-nya geser kiri ke atas, geser ke kiri atas, 83 BW ditambah BP. Kita substitusi nih, persamaan 1, 2 ke persamaan 3 ya. Jadi JW-nya kita ganti dengan 85 BW, 85 BW ditambah JP-nya diganti dengan 78 BP. Ini kita ekstrak 83 BW ditambah 83 BP. Nah, pertanyaannya kan BP banyak siswa pria bandingkan siswa wanita itu berapa persen kan gitu. Misalkan, nah ini misalkan yang BW-nya kita geser ke kiri, yang BP-nya kita geser ke kanan ya. Berarti di sini 85 BW dikurang 83 BW. Yang BP-nya kita geser ke kanan, 83 BP dikurangi 78 BP. 85 kurang 83, 2 BW. 83 kurang 78 berapa? 5 BP ya. Pertanyaannya BP per BW berapa? Jadi BW-nya bisa kita geser ke kiri bawah ya. Jadi atau mungkin diubah dulu bentuknya, 5 BP sama dengan 2 BW. BW-nya geser ke kiri bawah, 5 BP per BW sama dengan 2. BP per BW sama dengan 5-nya kita geser ke kanan bawah, 2 per 5. 2 per 5 ini dijadikan persen. Jadi di atas dikali, yang di bawah dikali 20, di atas dikali 20. 20 per 20 kan 1 ya, sehingga nilainya nggak berubah. Jadi 40 per 100 sama dengan 40%. Jadi BP dibandingkan BW itu perbandingannya 40%. Berarti yang D ya. Yang D. Ini mirip dengan soal-soal sebelumnya.